Indonesia sendiri memang dari pelaporan itu sudah ada. Oh, oke. Sudah ada. Jadi sejak tahun 2023 kemarin dari data Jakarta ya, terutama ya di Jakarta itu sudah ada total 215 kasus per Januari. Untuk kelas rawat inap standar kita sudah menerapkan, di mana untuk BPJS kita sudah bisa melayani tentunya dengan prosedur melalui rujukan dari vaskes pertama atau dengan gejala influenza yang bertambah berat atau demamnya lebih dari 3 hari kok tidak turun, kemudian punya penyakit komorbid atau bawaan seperti diabetes, asma, penyakit paru, kemudian kanker, atau usianya di atas 65 tahun atau usia anak-anak kurang dari 14 tahun, maka jangan lupa untuk periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, kali ini kita ngobrol tentang bidang kesehatan. Yang lagi rame nih ada virus Cina gitu ya, dan ada juga istilahnya HMPV. Kita akan ngobrol banyak tentang HMPV atau virus Cina itu. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Dr. Wisnu Yudo Hutomo, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang. Halo dokter. Hai Tribuners. Iya, luar biasa. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Kak Reta. Alhamdulillah. Monggo dokter bisa menyapa Tribuners terlebih dahulu. Ya. Hai Tribuners, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Wisnu Yudo Hutomo, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang. Semoga Tribuners selalu sehat. Iya, amin dokter. Karena ini kan cuacanya lagi gak menentu. Kadang siang itu panas, malamnya pasti hujan. Dan ini mungkin emang harus jaga kesehatan ya dok. Ya, benar sekali Kak Reta. Kekebalan tubuh kan juga beda-beda ya dok ya. Dengan musim yang hujan pasti banyak yang flu. Teman-teman kantor aja juga banyak yang pagi-pagi udah pilek semuanya. Iya Kak Reta. Gimana dokter? Ini saya langsung, aduh, ini dokter spesialis penyakit dalam, tapi masih muda banget Tribuners. Seperti nggak dokter kayak mas-mas aja. Ini sekolah terus atau gimana sih dok? Iya, kebetulan dapat kesempatan lanjut sekolahnya lebih cepat. Luar biasa, usia dokter ini yang masih muda banget gitu loh. Udah spesialis penyakit dalam. Jadi saya biasanya kalau dokter spesialis penyakit dalam emang udah senior begitu Tribuners. Tapi mas dokter ini, Mas Yudo ini sangat muda dan rajin banget ini. Baik dokter, kita kembali lagi kalau ngobrolin tentang virus Cina gitu ya, atau HMPV. Itu HMPV singkatannya apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi HMPV adalah suatu penyakit singkatan dari Human Metapneumovirus. Jadi itu adalah suatu virus, sebenarnya virusnya adalah virus pneumonia yang menyerang dari saluran pernafasan. Saluran pernafasan gitu. Ya, saluran pernafasan. Dan kenapa kadang disebut virus Cina? Ya karena memang dia itu sudah ada sejak lama dari 2001. Cuma akhir-akhir ini kan baru viral ya. Viral karena peningkatannya cukup pesat di Tiongkok, terutama bagian utara. Ya, karena kita kemarin habis melalui pandemi COVID-19. Nah itu yang dikhawatirkan itu dokter. Yang dikhawatirkan kan, jadi makanya sekarang kan aduh ini jangan-jangan nanti seperti COVID. Itu sepertinya, nah itu yang dikhawatirkan kepada masyarakat yang umum seperti saya gitu ya, dengan adanya HMPV atau virus Cina ini. Apakah ada lockdown lagi atau penyebarannya juga ke Indonesia itu seperti apa? Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan tuh kejadian yang beberapa tahun lalu trauma gitu dok. Karena itu kan dampaknya juga besar gitu ya dok ya, dari ekonomi dan berbagai macam bidang gitu kan terkena dampaknya. Itu seperti apa sih dok kalau berhubungan dengan virus COVID-19 itu? Jadi kalau HMPV ini sama-sama virus dan dia sama-sama menyerang saluran pernafasan dari manusia ya, penyebabnya virus. Cuma virusnya memang berbeda dari COVID. Kalau pertama COVID dulu kan kita melalui pandemi itu karena dia virusnya baru, penyebarannya sangat cepat. Dan dinyatakan pandemi karena di semua negara dan di semua benua kena dampaknya. Makanya waktu itu sempat chaos ya. Chaos banget di Indonesia. Seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia. Jadi belajar dari itu kita sekarang lebih siap. Yang kedua,
HMPV ini human metapneumovirusnya adalah virus yang sebenarnya sudah lama. Jadi dia sudah ada dari 2001. Oke. Lebih senior berarti? Lebih senior. Lebih lama ya? Lebih lama, lebih senior. Nah, karena dia sudah ada dari 2001, maka kita sudah mengenali untuk tanda bahaya, gejalanya, penanganannya sudah sejak lama. Hanya kenapa sekarang menjadi kewaspadaan karena memang kasusnya ini meningkat. Tapi kalau kita lihat dari laporan WHO dari Kesehatan Dunia itu peningkatannya itu sebenarnya masih trennya tahunan. Jadi kita sebut tren tahunan. Kalau kita grafik itu peningkatan kasusnya seberapa. Nah, itu sebenarnya tidak tinggi sekali. Jadi dia meningkat, tapi urutannya itu sebenarnya masih urutan ketiga di Cina atau di Tiongkok. Karena yang pertama itu sebenarnya malah infeksi influenza. Oh, influenza masih nomor satu ya itu ya? Masih nomor satu di sana. Juara bertahan itu? Juara bertahan. Setiap musiman pasti seperti itu. Oke. Dan kebetulan kasusnya meningkat ini memang kan menyerang paling sering di negara 4 musim. Nah, dan ketika musim dingin atau sampai awal musim semi, itu dia kasusnya memang meningkat. Nah, ya karena ada ya kita kan bekas trauma ya. Nah, itu. Diberitakan bahwa kok ini kok di Cina kok meningkat lagi. Ya, sementara kita lihat di rumah sakit, di berita-berita, di media sosial ini memang meningkat. Jangan-jangan suasana seperti ini bisa menyebabkan pandemi lagi atau lockdown lagi. Ya, sebetulnya kita menerapkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Sehingga kalau ditanya apakah ini akan terjadi pandemi, karena kita sudah mengenal, mudah-mudahan tidak. Dan memang potensi untuk terjadi pandemi itu lebih sedikit. Karena ini kan virus yang sudah lama dan gejalanya yang ada saat ini adalah gejala ringan. Gejalanya apa saja di dok? Oh ya. Jadi kalau gejalanya ini adalah gejala seperti virus influenza pada umumnya. Jadi batuk, batuknya itu utamanya kering. Batuk kering yang tidak ada dahaknya tidak ada gitu dahaknya, di awalnya seperti itu. Yang kedua ada nyeri tenggorokan, kemudian pilek, terus kemudian bisa nyeri-nyeri otot ataupun sendi. Pegal-pegal gitu dok? Pegal-pegal. Ini kok merujuk ke, aduh ini kok ada di saya ini dari Parno ya. Dari pegal-pegal, terus pilek, terus batuk kering kok ini ada di saya. Jadi takut ini dok. Terus ada apa lagi kemudian dok? Demam. Oh demam juga termasuk? Demam ada, ya. Nah ini bisa menyerang semua usia, terutama yang paling sering kasusnya meningkat itu pada anak-anak. Gitu, seperti itu. Kalau itu dalam jangka waktu berapa lama dok dari gejala-gejala tadi biasanya? Ya, jadi dari awal terinfeksi sampai muncul gejala atau kita sebutnya masa inkubasi itu sekitar 3-6 hari. Ya, jadi kalau misalnya dia terinfeksi pada hari pertama, nanti dia muncul itu setelah 3 hari atau 6 hari gejalanya itu baru muncul. Ini kan HMPV itu kata dokter tadi sejak tahun 2001 ya. Dan mungkin dari 2001 sampai 2025 ini kan ada penelitian yang begitu panjang untuk menangani kasus-kasus ini. Dan ini menyebabkan kemungkinan kecil untuk pandemi dikarenakan virusnya udah lama, terus dokter ini kan banyak penelitian gimana cara penyembuhannya gitu-gitu ya dok ya. Kalau vaksin gitu dok ada juga nggak sih? Vaksin dari ini penyakit HMPV ini? Jadi kalau untuk vaksin untuk HMPV sampai saat ini belum ada. Memang sudah ada wacana untuk mengembangkan untuk vaksin tersebut. Cuman kalau secara di seluruh dunia pun vaksinnya belum ada. Yang ada baru ya memang vaksin COVID, vaksin influenza, vaksin pneumonia, bakteri itu ada semua. Berarti untuk sementara ini belum diterbitkan vaksinnya ya. Tapi virusnya udah ada nih dok. Iya, virusnya udah. Ya karena memang HMPV ini kan dari dulu kan memang sudah ada dan karena gejalanya ringan, dia itu prinsipnya itu sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Karena kan dia kan gejalanya ringan saja. Jadi setelah 7 hari biasanya dia akan membaik sendiri. Maka dari itu vaksin tidak ada sampai saat ini. Kalau COVID itu kan karena memang waktu itu kan serangannya mendadak dan sangat berat sehingga langsung diberikan tanggapan untuk pembuatan vaksin untuk menyelamatkan banyak orang seperti itu. Gara-gara dadakan itu tadi ya. Saya pun belum siap itu dok. Nggak dikabarin sih kalau mau ada COVID sih, jadi saya belum prepare. Kalau HMPV ini berarti dikarenakan gejalanya ringan seperti kita flu biasa gitu ya. Berarti belum begitu berat ya dok ya? Ya, kalau secara gejala sampai saat ini yang ada secara surveillance, artinya data-data yang diambil itu mayoritasnya memang ringan.
Oke. Ya, mayoritasnya ringan dan dia sembuh sendiri. Sembuh Seperti sendiri. Di samping sembuh sendiri, mungkin ada obat atau kita harus bagaimana sih dok? Dari Ya. dokter itu Ya. biasanya gimana? Jadi kalau kita mengalami gejala influenza, dilihat dulu influenzanya ini terkenanya habis dari berpergian ke luar daerah atau luar negeri atau tidak. Karena kalau misalnya habis berpergian dari Cina, terutama yang bagian utara, kemudian pulang-pulang ke Indonesia, kok ada gejala flu. Nah, itu kita memang harus waspada. Yang pertama yang harus dilakukan itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi ya harus selalu diterapkan cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, mengusap wajah. Kemudian kalau batuk harus pakai masker. Oh, kalau yang sakit ya berarti kita sendiri. Yang sakit harus pakai masker. Kemudian kalau pas tidak pakai masker, batuk ya atau bersin harus ditutup. Jadi tidak boleh langsung kita batuk. Jadi ya harus ditutup seperti itu. Jangan sampai menyebabkan penularan ke orang lain. Selanjutnya harus istirahatnya harus cukup, makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk memeriksakan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, berarti emang dari diri kita sendiri sebenarnya bisa menjaga ataupun mengobati gitu ya dok ya dari HMPV ini ya. Yang bikin parno itu kan gara-gara ada woro-woronya udah di Cina sudah ada dan meningkat gitu ya dok ya. Nah ini bisa nggak sih ini, aduh sampai Indonesia nggak ini kira-kira dok virus ini dok? Jadi kalau virus ini di Indonesia sendiri memang dari pelaporan itu sudah ada. Sudah ada. Jadi sejak tahun 2023 kemarin dari data Jakarta ya, terutama ya di Jakarta itu sudah ada total 215 kasus per Januari. Januari 2000? Jadi dari 2023 sampai Januari 2025 ini totalnya sudah ada 215 kasus. Di mana per Januari tahun 2025 ini yang sudah terdeteksi ada 79 kasus. 79 kasus. Rata-rata umur 5 tahun, 31 tahun sampai 40 tahun dan semua ya sembuh. Tidak ada laporan kematian. Ya itu. Ya. Oke, berarti untuk saat ini emang virus sudah sampai ya. Ya. Dan itu pun juga sembuh gitu ya dok ya, sembuh. Dan di rumah sakit KSH ini dok, itu merupakan penyakit menular juga nggak sih dok? Tadi HMPV itu? Ya, jadi HMPV ini karena virus dia menular. Penularannya itu ya melalui droplet ataupun melalui udara. Jadi ketika kita bicara keluar percikan dahak, percikan liur, kemudian bersentuhan tangan, berjabat tangan, batuk melalui udara itu bisa menularkan. Ya seperti infeksi influenza seperti itu. Oke, jadi cukup 11-12 ya ini ya sama yang COVID-19 itu ya dok ya. Karena waktu dulu kan kita ingat ya Tribuners harus pakai masker biar virus itu tidak kemana-mana. Terus kita harus lockdown di rumah gitu. Berarti tapi kalau untuk HMPV ini cukup ringan dikarenakan udah lama tadi ya dok ya. Anak-anak pun juga kemungkinan besar kena juga dok? Anak-anak itu sangat sering termasuk ke dalam faktor risiko yang kalau dia kena itu sering dan bisa berpotensi jadi berat karena kan daya tahan tubuhnya masih rendah dan kalau anak-anak itu kan memang sering banget berkumpul dengan satu temennya. Iya betul, main-main nggak pakai sandal itu. Batuk sendiri ya, jadi banyak yang terkena. Oke, kalau untuk kesiapan KSH ini dok, adanya virus HMPV ini seperti apa dok? Ya, jadi kesiapan ini sudah dikoordinasi oleh Kemenkes tentunya melalui surat edaran. Kemarin keluar surat edaran dari PLT P2P. Ya, penanganan pasien itu nomor surat PM-05/C/28/2025. Intinya semua diminta waspada terhadap flu burung dan infeksi saluran pernafasan akut. Di mana kita ada dua program yang diterapkan, yaitu adalah promosi kesehatan dan yang kedua adalah pelaporan untuk situasional. Jadi kita di bawah Dinas Kesehatan Kota Semarang itu setiap kita aktif terhadap semua pasien itu untuk mensosialisasikan bagaimana untuk promosi kesehatan yang baik pencegahan dari HMPV ini, termasuk PABS, kemudian penularannya seperti apa, kalau ada sakit itu bagaimana penanganannya, kemudian untuk pelaporan kalau memang ada kasus yang kita curigai atau suspek
itu sebagai AMPV, kita melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan. Berarti untuk saat ini KSH pun juga adanya pelaporan tadi ya dok, ya mungkin ini sakitnya apa dianalisis dulu. Tapi dari KSH sendiri nih, mungkin ada sosialisasi atau edukasi dari rumah sakit kepada masyarakat, itu biasanya seperti apa dok? Ya, jadi untuk sosialisasinya dari Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang sendiri, kalau untuk AMPV ini kan suatu penyakit yang menular, dia disebabkan oleh virus dan ini memang sudah ada sejak lama. Gejalanya meliputi infeksi saluran pernafasan akut, seperti batuk, pilek, demam, nyeri-nyeri otot. Untuk pencegahannya masyarakat tidak perlu khawatir, ya kita tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Jadi yang pertama, kalau ada yang punya gejala batuk, pilek atau gejala flu, ya sebaiknya memakai masker. Ya, betul. Kemudian di rumahnya kalau atau misalnya dia kerja di kantor, ya teman-temannya juga pakai masker supaya tidak tertular. Ya. Kemudian biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan sebelum makan, setelah menyentuh benda-benda ataupun sebelum mengusap wajah. Itu sepertinya kayak latah sih dok kita. Jadi biasa nih, kita langsung pegang ini. Itu refleks alam yang mungkin sulit untuk dikendalikan ya dok ya. Iya benar. Ya kemudian kalau memang mempunyai risiko itu dengan gejala influenza yang bertambah berat atau demamnya lebih dari 3 hari kok tidak turun, kemudian punya penyakit komorbid atau bawaan seperti diabetes, asma, penyakit paru, kemudian kanker, atau usianya di atas 65 tahun atau usia anak-anak kurang dari 14 tahun, maka jangan lupa untuk periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, berarti dari diri kita sendiri untuk menjaga diri kita juga ya dok ya, agar penyakit ataupun virus-virus itu tidak tertular oleh orang lain ya dok ya. Oke dokter, kalau virus HMPV ini cepat menular gitu ya, itu dalam kondisi yang seperti apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi virus HMPV ini menular sebenarnya ada beberapa kondisi atau situasi. Yang pertama, dia lebih stabil di musim dingin, terutama dengan suhu 4 derajat Celcius. Itu dia sangat stabil, sehingga dengan suhu yang stabil dia itu akan bertahan lebih lama di udara dan dia jangkauannya lebih panjang, lebih jauh, sehingga lebih cepat menular. Yang kedua, terhadap suhu kelembapan yang rendah cukup tinggi itu dia juga cepat menular. Dan yang ketiga, pada kondisi kepadatan penduduk yang tinggi. Oh, itu juga termasuk ya dok ya? Termasuk, sehingga ya memang dalam kondisi situasi seperti ini kita diharapkan di rumah itu sering membuka ventilasi. Ya, jadi jangan bertahan terlalu lama dengan udara dingin dan dengan kelembapan yang tinggi, sementara ruangan tertutup semua. Nah itu akan mudah sekali penularan. Kalau ada satu yang kena, maka dalam satu ruangan itu akan lebih mudah. Oke, berarti untuk Tribuners gitu ya, jangan lupa kalau pagi bukain tuh jendela semuanya biar sirkulasi udaranya berganti dan juga tempatnya pun nggak lembab gitu Tribuners. Oke, jadi gitu ya dokter ya? Oke, kalau kita ngobrolin tentang KSH, Keluarga Sehat 3 ya dok ya. 1 dan 2 ada di mana sih dok sebenarnya? Kok tiba-tiba udah ada 3 aja di sini? Jadi kalau di Semarang itu kan memang kita Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang namanya, karena kita adalah rumah sakit ketiga dari Keluarga Sehat. Untuk rumah sakit pertama dan kedua itu ada di Pati, jadi disebut Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati atau Rumah Sakit Keluarga Sehat 1. Dan Rumah Sakit Keluarga Sehat 2 itu ada di Tayu. Itu Pati bagian utara. Pati yang pojok banget itu ya? Yang mau ke Jepara, itu adalah Rumah Sakit Keluarga Sehat 2 Tayu. Oke, berarti yang ketiga ada di Semarang. Yang ketiga ada di Semarang. Lokasinya di mana dok? Lokasinya ada di Jalan Puri Anjasmoro, ya, G1 nomor 28. Oke, berarti untuk Tribuner semuanya yang mungkin di mana sih KSH gitu ya? Karena kan udah ada 3 nih, 1-nya di Pati, 2 di Tayu, 3 di Semarang. Ternyata yang di Semarang itu ada di Anjasmoro sana ya. Untuk warga Semarang Barat gitu, kalau mungkin waduh rumah sakit ini kan bingung mau kemana ya, silahkan aja ke KSH karena lokasinya juga deket yang PRPP itu ya dok ya? Benar, sebelum PRPP kita. Oke. Kalau ngobrolin tentang fasilitas dok di rumah sakit KSH ini, itu seberapa lengkap atau lengkapnya tuh gimana sih dok? Kita Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang adalah rumah sakit tipe C dengan beberapa fasilitas unggulan. Visi kita adalah menjadi rumah sakit
andalan masyarakat dalam memperoleh pelayanan unggulan rumah sakit berbasis digital health. Jadi kita sudah benar-benar digital. Kita ingin menjadi rumah sakit modern yang melayani masyarakat kesehatannya secara unggul. Kita sendiri saat ini awal operasional kita ada 100 bed. 100 bed ya. 100 bed dari nanti rencana kita 148. Dengan fasilitas yang ada saat ini kita ada untuk terutama HMPV ya, dan lain-lain itu kita punya ruang isolasi. Untuk penyakit tertular lainnya juga. Penyakit tertular sehingga tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit ya atau memilih rumah sakit. Satu, ruang isolasi kita sangat modern. Dan kedua, kita juga punya ruang isolasi intensif. Jadi untuk pasien-pasien yang biasa kita ada ruang isolasi biasa. Kalau yang cukup gawat atau mengancam nyawa kita ada ruang isolasi intensif dengan peralatan ventilator. Berarti itu cukup beda dengan perangkat ventilator tadi ya dok ya, jadi pembedanya biasa sebagai pembeda. Kemudian untuk fasilitas unggulan sendiri kita saat ini punya cath lab. Punya cath lab untuk penyakit jantung. Ya, kemudian kita punya MSCT 128 slice. Kemudian kita punya sistemik angiografi sehingga kita bisa melihat aliran darah dari manapun kalau ada sumbatan. Terus kemudian kita juga punya klinik nyeri. Klinik nyeri. Jadi kan sekarang kan nyeri itu kan mungkin orang juga bosan ya kalau minum obat terus kok nggak sembuh-sembuh kapan. Ataupun nyeri-nyeri yang kronik menaun itu kita punya klinik nyeri yang khusus bisa menangani nyeri tersebut. Itu yang klinik nyeri tadi itu terapi atau gimana dok modelnya? Ya, itu klinik nyeri itu terdiri dari terapi. Hanya terapinya itu langsung berbasis ke penjalaran nyerinya di mana, sehingga dalam 2-4 kali terapi itu biasanya sudah banyak yang berkurang gitu atau sembuh seperti itu. Berarti fasilitasnya juga lengkap ya kalau di Rumah Sakit KSH ini ya dok ya. Untuk layanan BPJS dok, tadi kan dokter menyebutkan bahwa layanannya juga berbasis teknologi juga tadi ya dok ya. Jadi mungkin ini masyarakat apakah pakai BPJS itu bisa atau tidak dok sebenarnya? Jadi untuk BPJS kita sudah bekerja sama dan bisa digunakan, bahkan kelas rawat inap kita sudah standar. Jadi untuk kelas rawat inap standar kita sudah menerapkan, di mana untuk BPJS kita sudah bisa melayani tentunya dengan prosedur melalui rujukan dari vaskes pertama ataupun kalau ada kegawatan bisa langsung datang ke instalasi gawat darurat. Berarti untuk Tribuners semuanya jangan khawatir ya. Rumah sakitnya mewah banget. Saya juga pertama kali kesana beneran ini rumah sakit. Jadi bangunannya gede banget, terus Instagramable itu dok. Ini rumah sakit kok estetik banget gitu. Jadi jangan khawatir, bisa pakai BPJS begitu. Jadi kan biasanya kalau terlihat dari rumah sakitnya gede, wah mewah, mahal nih pasti, gak bisa pakai BPJS nih. Ternyata bisa gitu ya dok ya. Kita bisa melayani. Bahkan kita juga punya beberapa layanan unggulan. Selain tadi klinik nyeri, kita juga punya layanan unggulan di bedah onkologi. Jadi untuk onkologi, kemoterapi, kemudian kita ada Mother and Child Center, jadi untuk ibu dan anak. Terus kemudian kita ada nantinya akan ada klinik estetika dan stem cell rencana. Untuk yang akan datang gitu ya. Yang akan datang ya. Kalau klinik estetika mungkin kita sudah mulai jalan ya. Terus kemudian kita rencana nanti akan ada bedah plastik, rekonstruksi dan estetika. Wow, keren banget rumah sakit keluarga sehat ini emang terus update ya dok. Karena kan kalau sekarang itu semuanya harus kalau nggak update ketinggalan ya. Ada alat baru lagi, ada alat baru lagi. Ini belum punya, udah ada muncul lagi. Luar biasa dokter. Yang terakhir, dokter untuk closing statementnya gitu ya, berpesan kepada Tribuners bahwa agar masyarakat itu tidak gembradak, tidak khawatir gitu dok untuk datangnya virus HMPV ini. Mau dokter untuk pesannya kepada masyarakat? Terima kasih Tribuners. Jadi untuk HMPV ini kita tidak perlu panik, kita memang harus waspada dan siaga supaya tidak terjadi hal-hal seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang membuat kondisi kesehatan ini menjadi cukup chaos ya. Yang pertama, selalu biasakan PHBS. Yang kedua, kalau memang mempunyai faktor resiko seperti diabetes, usia di atas 65 tahun atau kurang dari 14 tahun, punya riwayat
penyakit paru seperti asma ataupun penyakit paru kronik, kemudian punya cancer dan habis berpergian ke luar negeri, maka timbul gejala seperti influenza, jangan lupa periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau memang sedang batuk, pilek, bersin tidak teratur atau seringkali, maka jangan lupa untuk biasakan memakai masker dan menutup supaya tidak menularkan seperti itu. Kemudian selalu biasakan cuci tangan sebelum menyentuh benda-benda, sebelum makan, sebelum menyentuh hidung, telinga ataupun mengusap bagian wajah. Dan kalau ada demam lebih dari 3 hari belum turun, jangan lupa untuk langsung mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Sudah dokter? Luar biasa, itu Tribuners tolong ya, Tribuners semuanya, pesan dokter ini harap diperhatikan karena untuk kesehatan diri kita sendiri dan tidak menular ke orang lain. Begitu tadi obrolan kita berdua tentang HMPV dan Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 Semarang. Saya Reta Sunarto dan Dr. Yudo pamit undur diri dan sampai jumpa.